Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Di pagi hari yang cerah ini nggak cerah sih, mendung. Di pagi yang mendung ini guys, gua mau konten ini nih, mau ngomongin tentang kamera itu. Jadi kamera yang buat motovlog gitu kan. Terus juga kamera yang gue pakai ini, yang lagi gue rekam ini. Nanti gue bakal menjelasin spesifikasi dari kamera yang gue pakai ini guys, dan mereknya apa dan harganya berapa waktu gue beli dan sekarang harganya berapa ya. Oke, jadi ini gue sekalian konten ya, menjelaskan lagi gimana spesifikasi kamera yang gue pakai ini dan apa mereknya dan berapa harganya waktu gue beli dan harga sekarang itu berapa gitu. Dan pemakaian berapa bulan gitu kan. Oke guys, jadi gue mau menjelasin kamera yang gue pakai ini yang buat merekam gitu kan. Kamera budget sekitar 1 jutaan lah, satu jutaan ke atas lah, jadi nggak sampai 1,5 sih. Oke, jadi gue menjelaskan ini kamera yang gue pakai ini adalah kamera B Pro 5 Mark 3S guys. Jadi B Pro 5 Mark 3S ini yang terbarunya ini mengeluarkan dua varian guys. Dua varian ini, yang pertama itu ada kamera dengan lensa ultrawide. Ultrawide itu adalah kamera yang lensanya itu lebar ya, jadi full gitu kan. Sudut ke sudutnya itu lebih lebar daripada yang varian satunya guys. Kalau varian satunya lagi itu adalah Black Ace. Black Ace itu jadi dia itu ada stabilizernya. S itu kan merupakan stabilizer yang bawaan dari kamera guys. Jadi di dalam kameranya itu ada teknologi stabilizer Ace ataupun ya buat goncangan lah gitu. Jadi nggak terlalu bergetar banget lah gitu, nggak getar lah gitu kameranya tuh, nggak goncang ya kan. Nah, untuk yang gue pakai ini sekarang ini gue pakai yang B Pro Mark 3S yang varian ultra wide guys. Jadi lensanya itu lebih lebar. Gue mau bahas ini dulu ini yang gue pakai dulu nih, karena kan gue pakai yang lensa ultra wide gitu kan. Kalau yang Ace gue belum pernah pakai sih guys, tapi gue udah bisa menyimpulkan dari hasil rekaman teman gue itu. Gue lihat dari teman gue sih pakai yang Ace nya gitu, yang tipe Ace nya. Kalau gue kan ultra wide gitu. Jadi alasan gue pakai yang varian ultra wide itu, pertama ini guys, dari segi warna itu lebih cerah deh kan. Jadi kalau yang ultra wide itu warnanya abu-abu, dan kalau yang Ace itu warnanya hitam guys. Jadi Black Ace. Kalau yang gue pakai ini abu-abu guys. Jadi tipe yang ultra wide. Kalau dari segi harga itu kayaknya lebih mahalan yang Ace, tapi mahalannya nggak beda jauh sih. Cuma beda sekitar 50.000 apa 30.000 gitu guys. Waktu gue beli itu kan pilihannya. Kebetulan gue beli di online shop, di official store-nya Brika B Pro. Ya, official store-nya dari Brika B Pro, official store resminya gitu guys. Jadi waktu gue beli itu, jadi waktu gue beli itu gue dapat di harga 1,375, oh sorry, 1,375 itu udah sama memori. Tapi ya kalau nggak sama memori mah nggak, ya kalau nggak sama memori sekitar 1,2an sih. Sini aja, sekitar 1,2an lah kalau nggak sama memori.
Jadi gue sekalian sama memorinya kalau nggak salah SanDisk ya. SanDisk Extreme yang 128 GB guys. Nah, untuk paket pembeliannya sendiri itu waktu gue beli, jadi ada cuma dapat baterai satu doang, terus kabel USB buat ngecasnya di kamera, terus adapter casannya, terus mountingnya, terus stiker, baju, bukan baju sih, kaos sih. Ini kaos itu ya, terus sama case waterproof dan juga stick apa ya velcro gitu sih, tempelan gitu, jadi buat nempelin di helm gitu kan. Terus mountingnya gitu, mountingnya sih banyak gitu guys. Nah, dan juga dapat kayak kawat gitu sih, apa tahu. Terus dapat kayak sabuk gitu, mungkin buat merepatin gitu kali, merepatin si mountingnya itu. Jadi ya menurut gue itu, gue pemakaian kamera ini kan udah 4 bulan guys. Selama 4 bulan itu yang gue pakai tuh ya lancar-lancar aja sih, nggak ada kendala gitu kan, no problem gitu, nggak ada keluhan mati di jalan atau gimana lah gitu, lagi ngerekam mati atau nggak ada suaranya. Pernah sih nggak ada suaranya itu sekali, itu ternyata karena gue kurang kencang gitu masukin ke lubang mic-nya, jadi jack mic-nya itu kurang masuk gitu, jadinya agak ngambang, jadinya suaranya hilang. Jadi di paket pembelian sendiri juga udah dapet mic sih guys, mic eksternal. Tapi kalau mic eksternal itu kurang bagus sih, jadi kurang agak kresek-kresek gitu, gimana gitu ya, kresek-kresek. Kalau mau lebih bagusnya lagi, dia ada tambahan pakai yang mic jack di 3,5. Kalau ini bawaan dari B Pro nya ini, mic-nya ukuran jack-nya 2,5 guys, jadi lebih kecil gitu kan. Jadi kalau mau pakai yang lebih suaranya jernih lagi, kalian bisa beli mic eksternal lagi lah, mic luar lagi yang ukuran jack-nya 3,5. Nah, itu kalian harus pakai adapternya lagi, adapter ataupun apa ya, pokoknya buat apa, penyilangan lah atau perkawinannya gitu kan, dari 3,5 ke 2,5 jacknya gitu. Banyak kok itu di toko online itu apa, adapter jack. Nah itu ya, kalau dari segi tampilan buat yang varian ultrawide ini, dia lebih lebar, tapi nih guys ya, tapi ada sedikit goncangan gitu, tapi nggak terlalu ngegoncang banget sih kayak kamera lain gitu ya. Kamera lain kan maksudnya bukan, selain ya pokoknya merek lain lah, kecuali GoPro. Kalau GoPro yang udah stabil. Jadi kamera ini ultrawide ini dia agak ngegoncang gitu, tapi nggak terlalu ngegoncang banget ya, menurut gue sih oke lah, nggak terlalu kayak gempa banget gitu kalau lagi nonton video kayak gempa. Aman lah gitu, nggak terlalu. Yang gue suka itu, jadi tuh dia setiap pengambilan videonya itu lebih lebar gitu, di ininya tampilannya lebih lebar, lebih puas lah ya, lebih lebar aja gitu, jadi kan lebih enak buat dilihatnya, pojok ke sudutnya lebih luas. Nah kalau yang versi S nya itu dia lebar sih, cuma nggak selebar yang ultrawide, lensa ultrawide. Jadi kalau gue ya pribadi milihnya yang ultrawide sih. Jadi sebenarnya ya kalau yang Black Ash itu kan karena ada stabilizer doang gitu ya. Ya menurut gue sih, kalau pribadi gue ini ya aman sih, yang ultrawide juga nggak terlalu ngegoncang. Jadi ya gue pilihnya yang ultrawide gitu. Ya kamera ini budgetnya budget murah sih guys, budget pelajar bisa dibilang, budget ya
nggak terlalu mahal lah motovlog, buat motovlog pemula gitu kan. Disarankan daripada beli yang kamera yang di bawah sejuta gitu tapi hasilnya kurang bagus, lebih baik yang di sejutanya langsung lah ya kalau budgetnya ada gitu kan. Kalau menurut gue sih begitu, soalnya gue dulu awal mau ngonten itu, baru-baru ngonten itu gue mikir, waduh gue beli kamera yang merek apa nih gitu kan. Itu ada sih yang merek-merek brand-brand lain kamera itu yang harganya budgetnya itu di bawah sejuta, cuma ya kualitas videonya itu kurang bagus gitu. Nah kalau di B Pro ini dia kualitas videonya itu sampai 4K 30 fps guys, tapi ini gue pakai di settingan 1080p 80 fps guys. Gue pakai di settingannya 1080p 80 fps 80 fps 60 fps guys, sorry guys. Nah ini tampil 60 fps 60 fps saja udah ini kan, udah apa, udah bagus gitu. Aduh, udah bagus gitu, udah jernih lah. Kenapa nggak gue pakai di 4K? Karena kalau di 4K itu gue harus kompres lagi guys, karena kayak patah-patah gitu sih. Mungkin apa kamera apa mungkin memori gue yang udah lama gitu, ataupun yang kurang mensupport buat 4K gitu kan. Bisa sih 4K, cuma gue kudu kompres lagi kalau buat ngeditnya udah gitu ya, jadi kelamaan lah kerja 2 kali. Jadi gue pakai pengaturan yang 1080 60 fps aja guys. Ini juga udah oke sih, buat rekaman udah oke. Jadi tajam lah, buat di gambar itu juga tajam, buat di warna terus di apa ya, pokoknya begini hasil perekamannya guys. Pemakaian gue sih selama 4 bulan kurang lebih sih guys, 4 bulan 5 bulan lah pemakaian. Pernah gue bawa berenang tapi itu pakai casing waterproof guys, yang bening itu kan, yang putih. Nah kalau itu pakai case waterproof itu aman sampai 30 meter guys, kedalaman 30 meter itu aman. Tapi gue sarannya sih jangan sampai 30 meter, cukup 20 meter aja udah, jangan ditambahin lagi, karena khawatir kan, takutnya tekanan dari air itu kan bisa masuk ke sela-sela apa namanya, sela-sela karet-karet dari pelindung case-nya itu guys. Bahaya kalau sampai kemasukan air gitu kan, amsyong lah. Jadi udah pernah gue berenang itu ya, kedalaman cuma 5 meter sih, aman, nggak ada blur, nggak ada kendala, nggak kemasukan sama sekali guys. Jadi kamera ini sih cocok buat kalian, buat pilihan kalian itu buat ya buat ngonten ataupun buat traveling vlog gitu, vlogger daily vlog gitu kan, cocok sih. Yang budgetnya cuma 1 jutaan lah. Nah gue ngecek tadi di online shop, di toko oren, di Brika B Pro nya langsung itu harganya itu udah turun sih guys, udah sekitar 1,2an. Jadi untuk varian ultrawide itu harganya udah turun di 1,2an, sekitar 1,2 guys. Nah kalau yang Black Ace nya itu sekitar 1,2 sekian lah. Waktu gue beli itu sih 1.370 apa 1.3 berapa gitu pokoknya. Itu udah 4 bulan yang lalu guys, 5 bulan yang lalu. Nah ini penampakan dari ini guys, apa pemakaian dari kameranya. Pemakaian gua selama 4 bulan mau 5 bulan ngevlog, berjalan ngevlog. Ini penampilan tampak kameranya guys, masih jernih gitu kan, masih bening, masih bersih, masih belum ada goresan. Karena emang nih jujur kamera gua halus banget gitu kan.
Jadi kalau gua itu pemakaian itu gua sayang banget gitu guys. Barang-barang yang sekiranya gua hobi lah, gua perjuangan dari hasil gua sendiri, itu pasti gua awet-awetin gitu kan. Nah ini penampakan kameranya selama pemakaian kurang lebih 4 bulan lebih lah, pemakaian ngevlog. Jadi sekian reviewan dari gua kamera yang gua pakai ini dari Brica B Pro 3 Mark 3S ultrawide. Ya kurang lebihnya begini penampakannya dari rekaman video ini guys, selama pemakaian 4 bulan guys. Ya, pemakaian 4 bulan ini nggak ada kendala sama sekali, aman. Ya kamera ini juga udah pernah gue pakai buat udah gue pakai waktu gerimis sih, gerimis sedang lah. Itu aman guys, itu aman, nggak ada kendala. Cuma ya kena lensa aja, airnya itu kan, airnya kena lensa jadi agak buram gitu kan. Kan namanya kena air kan gimana sih, tetesan air ini buram. Tapi kalau air itu nggak ada sih guys, aman. Jadi gue beli dari baru itu belum pernah gue bongkar ataupun gue pasang mod atau apalah, belum pernah guys. Masih orian semua, belum pernah dibuka-buka, masih segel. Mesinnya juga belum pernah servis, belum pernah jatuh juga guys. Dan ini juga lensanya juga masih aman sih, belum ada goresan sedikit pun gitu. Paling kotor-kotor debu dikit aja gitu, karena emang setiap habis pemakaian itu gue selalu gue elapin di lensanya gitu guys. Karena kamera itu yang penting itu lensanya guys, ibaratkan mata itu kan. Kalau masalah dari segi casing itu nomor 2, tapi lensa itu yang utama guys. Oke, jadi begitu aja reviewan dari gua ya tentang kamera B Pro Mark 3S lensa ultrawide ini guys. Selama pemakaian 4 bulan lebih, kondisi aman. Oke guys, jadi gitu aja reviewan kali ini. Semoga kalian bisa ada pengetahuan tentang kamera ini guys. Buat kalian yang mau membeli gitu kan, membeli ataupun yang mau baru vlog, ya bisa lah jadi acuannya gitu kan. Kamera ini bisa jadi patokan gitu kan. Oke guys, gitu aja. Jadi gua pamit undur diri, sampai di sini lagi, sampai ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan, next time. Selamat beraktivitas, sehat-sehat selalu. Gue pamit undur diri. Salam dari gue Bro Zaman MV. Salam Fixbull. See you guys.